Businessman Opinion. Baik, mitra bisnis, Agus Sujatno alias Agus Muslim, terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung kemarin, ternyata adalah mantan narapidana kasus terorisme. Agus Muslim dihukum 4 tahun penjara dan telah bebas pada tahun lalu. Nah, apa komentar Anda melihat mantan napi terorisme yang kembali melakukan teror setelah keluar penjara ini? Silakan 6339160 6339160. Ini ada beberapa usulan saya. Yang satu itu terutama dari tingkat bukan hanya presiden ya, dari kepala desa sampai kepala desa pun kalau bisa itu janganlah bersifat radikal atau intoleran ya. Kota bupati yang saya baca di internet tuh nggak boleh bangun gereja, nggak boleh apa itu, tolonglah Pak Presiden jangan diem aja gitu, gimana kan ambil tindakan ya, jangan orang kayak gitu jadi wali kota, gawat jadinya. Nah, terus yang kedua tuh tokoh-tokoh agama kalau khotbah tuh jangan bawa-bawa kebencian, itu bahaya sekali kalau menurut saya. Indonesia dulu tuh nggak kayak begini loh, tahun 70-90 tuh saya bilang damai ya, kalau khotbah tuh aduh bagus dah. Kalau sekarang itu gimana gitu, Pak Jokowi tolong atasi, jangan diam aja gitu ya. Terus yang ketiga nih, itu kalau kita ngadepin kejahatan itu ada dua, ada orang yang bisa dibina, tapi kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan lah, daripada nanti membahayakan banyak orang. Itu aja. Kalau menurut saya kejadian begini ya mungkin ya nggak tegas lah penegak hukumnya atau pemerintah nggak tegas. Jadi terjadi begini, udah terjadi ngebom, orang ini dikeluarkan, akhirnya dia melakukan lagi. Jadi dia nggak ada bosannya gitu. Ini ketegasan pemerintah di sini diuji. Sekarang udah melakukan begini ya dikeluarin lagi, akhirnya melakukan lagi. Emang benar, saya akui kalau pemerintah pemikirannya kan ya kemanusiaan. Jadi dikeluarin, akhirnya kan jadi kejadiannya lagi kan begini. Saya lihat ya di negara tetangga kita seperti di Malaysia, itu banyak orang-orang yang pada kayak apalah yang teroris begitu. Itu kan dia nggak mau melakukan di negara dia sendiri. Dia justru keluar, nggak di dalam negara dia sendiri. Ini kan kalau mantan teroris itu begitu keluar, kan chance-nya ada 50-50 kan. Pertama dia dendam kepada Polri yang nangkep dia sengsara sekian tahun di penjara. Pembinaan di dalam itu kan bukan Polri yang bina. Polri mah kesannya tetap mereka yang ditangkap jelek. Bisa jadi dia benar-benar insaf atau dia tambah dendam. Nanti gua keluar nih, wah hajar lu gini. Nah, bisa aja kayak begitu. Nah itu perlu dipertimbangkan deh. Iya, kalau menurut saya ini emang kebijakan dari atasnya ya emang melempem ya. Bahkan dulu pernah ada wacana dari presiden untuk memberikan ampunan bagi para teroris dan keluarganya. Ini cukup aneh ya, apalagi udah setelah kejadian seperti ini, lalu ada wacana kayak gitu. Ya makanya dari tadi pendengar sebelumnya bilang teriak-teriaklah ke Pak Jokowi untuk tegas. Ya nggak bisa, memang sifatnya begitu, emang sifatnya cari aman, bukan seperti Gus Dur yang langsung seruduk kalau ada yang nggak benar ya. Kalau Jokowi cari aman, jadi dia nggak akan berani untuk hal-hal seperti ini. Jadi kayaknya ada kepala daerah juga menyetujui pelarangan untuk membangun rumah ibadah umat Kristiani di satu daerah di Serang atau di Cilegon gitu, dengan alasan kearifan lokal. Dan itu nggak ada yang speak up, pemimpin ya baik presiden ataupun Kapolri itu ya nggak ada yang berani. Makanya bupatinya ya sampai ke bawah-bawahnya tingkat pemerintahnya sampai RT ya cari aman, semuanya ya ikut aja gitu. Jadi nggak akan bisa tegas kalau begini. Dari atasnya memang sudah nggak benar. Jadi memang benar kalau ada istilah ikan busuk dari kepalanya, ya itu aja dari saya. Ya pertama sih memang hukumnya sangat-sangat lemah ya. Padahal kita tahu semua menteri-menteri juga bilang kalau teroris itu adalah kejahatan kemanusiaan. Tapi di Indonesia hukumnya sangat lemah. Kalau di Malaysia atau di Singapura tetangga kita itu udah pasti hukumannya bisa seumur hidup atau hukum mati. Nah kedua, pencegahannya juga nggak ada. Kalau para kiai, maaf ya, mungkin ustadz atau yang lain-lain, dia sudah menyebarkan kebencian, kejahatan di dalam rumah ibadah,
itu mestinya langsung dicekal, langsung nggak di blacklist, dan dia nggak boleh lagi. Nah ini nggak ada pencegahan, jadi akhirnya ya begitu, seperti kayaknya pemerintah setengah-setengah gitu, yang kayak begitu berlanjut, dan yang kesian apa? Kesian tuh rakyat yang tidak bersalah sama sekali. Betul. Jadi mantan napi, apalagi yang menyangkut ke extraordinary crime, kejahatan besar, termasuk juga koruptor, itu dua-duanya udah nggak usah dipikirkan lagi. Hukumannya yang paling berat, paling tinggi, jangan gampang dilepaskan. Kalaupun dilepaskan, apakah Indonesia itu sudah ada mekanisme hukum untuk memantau pergerakannya? Dalam berapa tahun harus dipantau terus pergerakannya, tidak belak-belakan apa, tidak kemana, sama siapa, kan begitu. Untuk mencegah gitu Pak, karena ini extraordinary crime, pencegahannya super ketat, daripada warga sipil yang kena ataupun aparat, kan kasihan tuh nanti sini Jatim sini satu, misalnya Jawa Barat satu, KI satu, kan kasihan tuh Pak. Terima kasih Pak. Ini masih ada teroris rupanya, klasik juga ya. Ya kita sebagai rakyat jelata ini sebenarnya bersedih juga, berduka juga ya dengan korban-korban itu ya. Kembali lagi, kita punya aparatur yang udah digaji oleh rakyatnya lagi pada sibuk semuanya ini, penegak hukumnya ini. Jadi apalagi rakyat mau bicara ya. Kita sudah banyak berkorban, rakyat ini membayar mereka, tapi ya muncul lagi. Kembali lagi, tinggal kita sebagai rakyat ini menjaga diri kita masing-masing lah. Yang penting kita bisa menggaji mereka tidur pun kita gaji. Kita menunggu mereka bekerja dengan baiknya kapan. Kalau sekarang kayak begini nih, lihat saja, begitu kejadian langsung pada tutup sana, tutup periksa sana, periksa sini. Jadi kayak kebakaran jenggot semuanya. Setiap kejadian begitu. Nanti kalau udah adem, dana lagi nanti keluar. Jadi kembali lagi, tinggal kitanya sebagai rakyat menjaga diri kita masing-masing lah. Saya juga nggak tahu lah teroris apa lagi itu, katanya ada teroris. Saya hidup di Indonesia ini dikit-dikit teroris, kaget saya juga sebenarnya. Jadi berempatilah kepada rakyat, para penegak hukum. Mungkin kita lagi sadar juga penegak hukum kita ini lagi sibuk ngurusin satu ini gitu saja. Pak, Assalamualaikum. Kalau saya jadi presiden Pak, itu teroris, koruptor itu udah pasti hukum mati Pak, kapok. Jangan kayak pemimpin sekarang nih Pak, bikin undang-undang yang bela pejabat terus nih. Jadi saya pikir untuk turning back kembalinya itu mungkin ideologi dalam pikirannya masih dipengaruhi oleh unsur-unsur yang lama ya, untuk melakukan jihad ataupun sesuatu yang dipikirnya kalau bukan aliran dia itu dianggap kafir. Ini sangat berbahaya sekali. Karena negara Indonesia adalah negara yang heterogen dengan berbagai macam agama yang plural ya, bukan hanya satu agama saja. Jadi secara esensial itu terus terang berbahaya nih kalau masih ada dua kemungkinan yang bisa dihasilkan dari kesimpulan ini. Pertama, kalau dia kembali walaupun residivis kembali ke jalan yang benar ya kita bersyukur ya. Yang kedua, kalau dia kembali melakukan hal yang ini, hal yang sama seperti pada saat dia mendekam di penjara, ini sangat berbahaya sekali. Karena ilmu atau paradigmanya masih dipakai untuk melukai orang. Ini sangat berbahaya. Nah ini, hal-hal seperti ini yang bisa diambil kesimpulan untuk merubah cara berpikir atau mindset, pola berpikir orang tersebut untuk tidak melakukan. Ini nih jelas mungkin masih banyak orang-orang yang masih dicekoki seperti itu. Jadi ini harus perlu kerjasama dari masyarakat juga publik untuk memberikan pencerahan bahwa bukan dengan cara seperti itu melakukan tindakan-tindakan yang merusak, ya kan, mempengaruhi orang lain sehingga orang lain dianggapnya kafir atau tidak mempunyai agama. Ini sangat berbahaya sekali. Menurut saya demikian. Iya, ini saya mengetahui kalau Agus Muslimin atau Agus Sujatno ini pernah ditangkap tahun 2017. Dan seharusnya kalau sudah ditangkap, maka intelijen polisi terus mengikutinya terus agar dia jangan sampai melakukan perbuatan lagi. Tapi ini kenapa bisa melakukan perbuatan lagi? Karena setiap napi terorisme yang sudah tertangkap itu bukan hanya binat, tapi juga diikuti terus kegiatan dan perbuatannya. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan kejadian seperti ini, kita mengharapkan bahwa pelaku teroris itu dihukum mati, gitu, tanpa tawar-menawar. Terima kasih. Jadi saya pikir di negara kita ini kan aparat keamanan kita itu sudah sampai pada pelosok-pelosok kecamatan yang disebut dengan polsek. Begitu juga dengan aparat pemerintahan sampai pelosok-pelosok terujung, yaitu disebut dengan RT, RW, kelurahan. Dan disinilah juga di samping memang pengawasan terhadap mantan-mantan teroris ini juga terus bina oleh BNPB, katakanlah Badan Penanggulangan Terorisme BNPB, tetapi RT, RW, polsek yang punya intelijen, kemudian kelurahan, kecamatan ini harus meningkatkan sensitivitas mereka supaya ke depannya ini memang dari titik terkecil itu pengawasan ini dilakukan. Di mana terjadi perekrutan ini, apakah di lorong-lorong jalan, di rumah-rumah tertentu atau di tempat-tempat tertentu. Saya pikir sebagai seorang RT RW yang hanya mengawasi 100-200 rumah atau kelurahan yang hanya menangani katakanlah di 200 rumah tangga, itu bisa diawasi lebih cepat. Jadi tidak semuanya harus menjadi kejadian kasus seperti ini baru seolah-olah ini menjadi tidak terkendali. Jadi penguatan RT RW polsek sangat perlu untuk penanggulangan teroris ke depannya. Ya, saya pikir karena ini mantan teroris, kelihatannya doktrin atas paham itu begitu dalam gitu ya. Jadi tertanam dalam dirinya. Setelah 4 tahun juga mengalami sudah di penjara gitu ya, di tahanan, tapi doktrin itu tidak hilang. Jadi ini mungkin perlu perhatian bahwa doktrin yang tertanam begitu lama itu bagaimana cara membersihkannya sehingga dia bisa kembali kepada kehidupan yang normal gitu ya, supaya bisa lebih tingkat keberhasilan di rumah tahanan itu bisa lebih berhasil. Saya pikir itu. Ya, peristiwa ini sih sangat mengerikan ya. Cuman kan perlu diintrospeksi aja, apa ada gunanya program deradikalisasi itu gitu loh. Kalau udah tahu dia teroris ya tembak mati aja seperti narkoba. Kok sepertinya di Indonesia ini kayak penduduk negara yang kekurangan penduduk gitu loh. Penduduk Indonesia tuh udah banyak banget gitu kan. Kalau misalnya aturannya udah ketahuan teroris gitu, masih dibelah-belahin, dididik, buktinya apa gitu? Buat teror kembali kan, udah aja tembak mati gitu. Gak ada guna kan gitu loh, hidupnya malah menyusahkan banyak orang dan membunuh orang lain gitu deh. Sekian. Jadi kejadian kemarin tuh seolah-olah mengingatkan kepada kita ya bahwa bahaya radikalisme itu nyata. Jadi memang dalam hal ini itu menjadi satu kejahatan extraordinary. Dan secara politis juga mestinya pemerintah itu mempunyai sikap yang tegas dan jelas terhadap ini, paham-paham seperti ini. Radikalisme dan komunisme juga harus diwaspadai. Jadi memang ini kanan dan kiri ini pemerintahnya harus sama-sama siaga satu gitu. Sekarang masalahnya kan yang lebih bahaya di Indo ini kan radikalisme, karena kan dimanfaatkan juga untuk kekuatan-kekuatan politik dalam mencapai tujuan politiknya, ya kan? Nah, sekarang jadi jangan lengah dan harus tarik garis yang tegas, keras antara ini Indonesia dan ini radikalisme yang mengarahnya ke terorisme. Sebagai contoh, misalnya kayak Bupati Cianjur, itu statementnya melihat yang tenda disobekin tulisan gerejanya itu kan menunjukkan dia kan juga agak gimana gitu ya. Ya, itu sudah tidak bisa dipungkiri ya dalam hal ini di Indonesia. Itu adalah salah satu mungkin strategi intelijen. Ya, saya dengar pernyataan Pak Kapolri yang menyatakan bahwa selama dia bebas terus dipantau. Cuman ada cumannya. Kenapa kok bisa kelolosan gitu? Saja kayak dibuat-buat supaya ya entah ada menutupi problem yang lagi mencuat di permukaan ini. Harusnya kalau sejak dia bebas diawasi itu tidak terjadi kecolongan seperti ini gitu, buangan korban gitu. Ya itulah di negeri plus 62 ya, saya rasa itu. Ya, lepaskan itu lebih baik jangan dilepaskan. Untuk hukum kita bentuk satu hukum yang baik. Mereka itu hanya membunuh orang kok.
teroris itu lebih baik dikasih hukuman mati atau hukum seumur hidup. Karena otaknya sudah dicuci, tidak baik untuk dilanjutin lepas ke masyarakat lagi. Ya, itu saja. Ya, kalau menurut kacamata saya nih ya, jadi kalau kita lihat kasus Pak Agus Muslim ini, Agus Muslim yang juga melakukan teror juga kemarin, bom bunuh diri, sebenarnya kita nggak bisa lepas dari historinya dia. Ya, historinya dia memang dia udah terbentuk, jadi dia udah masuk dalam kelompok radikal ya, dengan jiwa-jiwa yang udah terbentuk menjadi seorang yang psikopat ya. Nah, artinya bahwa ini udah melenceng. Nah, cuma saya nggak ngerti kenapa dia cuma dihukum 4 tahun dan bisa melakukan aksi lagi gitu. Dan saya pernah dengar ya Pak Luhut bilang ya waktu itu ya, benar, saya setuju banget. Yang namanya aksi personal, melakukan apapun itu nggak bisa kedetek, susah untuk dideteknya. Kenapa? Karena masa ya kita ngamatin orang demi orang gitu loh. Ya banyak kejadian ya, kayak di Amerika, kayak di Eropa itu yang lalu-lalu itu melakukan aksi-aksi teror seperti itu, penembakan massal gitu loh. Tetapi ya mungkin saya saran ya, ini PR buat BAIS kita atau pihak kepolisian ya, Intel ya, Densus ya, untuk lebih mengamati. Tapi benang merahnya saya sih yakin nih bahwa ini ada order, ada pemain di belakang ini. Dan Pak Agus Muslim orang yang memang udah tertanam radikal ya, nggak hilang, udah psikopat. Ya dia buka lapak pasti, dan order ini ya mungkin langsung dia caplok gitu, mungkin nggak mahal gitu loh. Nah itulah yang menurut saya itu PR-nya Densus untuk meneliti siapa di belakangnya Pak Agus Muslim. Karena apa? Karena udah lama udah nggak jadi ini, dan ini saya yakin Pak Kapolri kita pasti gitu ya, ini pasti udah tahu lah skenario kesana itu. Ya. Terima kasih pemirsa bisnis yang lain yang sudah berkomentar dalam Businessman Opinion kali ini. Saya Tribudi Utama.